Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua praktikum pemrograman mobile. Hari ini kita akan membahas tentang input control yang terdapat pada Android. Jadi ini merupakan input control yang sering digunakan pada saat kita berinteraksi pada sebuah activity. Ada edit text, seekbar, checkbox, radio group, radio button, switch, dan spinner. Kita masuk dulu ke edit text. Jadi edit text merupakan input control yang menerima inputan berupa karakter. Karakternya bisa huruf, bisa angka, dan karakter-karakter yang lain. Metode yang kita gunakan untuk men-set nilai pada sebuah edit text itu metodenya adalah set text, kemudian parameternya adalah string yang akan kita masukkan ke dalam edit text tersebut. Kemudian untuk mengambil nilainya ini menggunakan metode getText. Return type dari metode getText adalah objek, jadi otomatis pada saat kita mau masukkan nilai dari edit text ke dalam sebuah variabel yang bertipe data string, objeknya tersebut harus dikonversi dulu menjadi string menggunakan metode toString yang sudah disediakan oleh kelasnya edit text. Adapun event yang sering digunakan pada komponen edit text yaitu event change. Event change artinya event yang akan mengerjakan instruksi ketika nilai dari sebuah komponen edit text ini diubah. Jadi apabila teks yang ada di dalam edit text ini kita tambahkan karakter atau kita kurangi karakternya, maka event change akan mengerjakan instruksi-instruksi yang ada dalam metodenya. Untuk menambahkan event change ini kita dapat gunakan metodenya addTextChangeListener. Kemudian parameternya adalah objek dari kelas TextWatcher. Jadi baik, langsung saja kita contohkan. Jadi silakan diikuti. Jadi di sini saya ada sebuah activity. Pertama-tama saya konversi dulu view-nya menjadi linear layout supaya gampang kita masukkan komponennya. Ya. Linear layout, kemudian orientation-nya kita ganti jadi vertikal. Kita masukkan komponen plain text di dalam. Jadi di sini terdapat dua buah edit text. Misalkan di sini namanya saya ganti jadi txt_1. Komponen edit text yang kedua namanya txt_2. Baik, ini hapus dulu isinya. Jadi nanti skenario-nya apapun yang kita ketikkan pada txt1, maka isi dari txt1 sama nilainya dengan isi dari txt2 ya. Jadi untuk event onChange-nya kita akan letakkan pada objek txt1. Baik, kita langsung saja masuk ke file Java-nya. Pertama kita deklarasikan dulu komponen edit text-nya, txt1, txt2. Kemudian pada metode onCreate kita koneksikan antara objeknya txt1 dengan yang ada di layout. Find view by id r.edit.txt_1. Lanjut ke txt2 juga seperti itu. Jadi nanti apapun yang kita lakukan pada txt1 itu akan berdampak langsung terhadap txt_1 yang ada pada layout. Kalau kita sudah tuliskan seperti ini. Kita akan tambahkan event onChange pada txt1 dengan metode addTextChangeListener. Parameternya adalah objek dari TextWatcher. Kita buat anonymous object saja, new TextWatcher. Di sini sudah otomatis juga masuk before text change, on text change, sama after text change. Jadi ini semua adalah metode override yang sudah tersedia dari TextWatcher. Supaya tidak terlalu repot, kita buat metode onChange. Jadi untuk metode onChange nanti ini akan dikerjakan oleh semua metode override yang ada di sini. Oke. Yang dikerjakan pada saat nilainya diubah yaitu isi dari txt2
set text sama dengan isi dari txt1 text titik to string. Jadi kita convert itu ke string karena set text ini menerima argumen atau parameter berupa string juga. Baik, kita langsung jalankan saja. Jadi seperti ini. Jadi apapun yang kita ketikkan pada edit text 1 akan text itu juga akan mengikuti isinya. Ini namanya event on change. Ini juga nanti kita bisa terapkan pada saat membuat kalkulator. Jadi tidak perlu lagi menekan tombol prosesnya, langsung mengganti saja isi dari nilainya sehingga akan langsung keluar. Jadi bisa di set juga seperti itu. Sedangkan untuk teks 2 nya ini karena kita tidak berikan tadi event on change, makanya pada saat di delete isinya, isi dari teks 1 tidak berubah. Tapi kalau ini teks 1 yang kita ubah isinya, misalkan saya hapus seperti ini, ini kan ikuti. Baik, itulah contoh dari on change, event change. Selanjutnya kita beralih ke komponen checkbox. Komponen checkbox ini untuk memberikan opsi kepada user. Untuk checkbox, opsinya bisa dipilih lebih dari satu. Untuk men-set value dari checkbox itu adalah set check. Parameternya adalah nilai boolean true atau false. Jadi kalau di set jadi true, otomatis checkboxnya akan tercentang. Kemudian untuk mengambil nilainya menggunakan metode isCheck. Metode isCheck ini return type-nya adalah boolean. Jadi kalau dia tercek akan mengembalikan nilai true, kalau dia tidak tercek akan mengembalikan nilai false. Baik, kita langsung saja contohkan. Jadi kita akan memasukkan checkbox ke dalam activity ini. Akan saya masukkan 2 buah checkbox, kemudian saya masukkan lagi sebuah button, kemudian saya masukkan lagi di bawahnya adalah plain text. Jadi skenario nya ketika kita mencentang pilihan checkbox ini, ketika buttonnya diklik, maka nama dari checkboxnya akan tampil pada edit text yang ada di bawah button ini. Jadi ini checkbox, kita bisa ganti isinya, misalkan pilihan 1. Ini saya ganti namanya menjadi CHK pilih 1 dan CHK pilih 2 ya. Ini saya ganti namanya jadi txt hasil ya. Jadi buat objek dari checkbox, kemudian sebuah edit text, kita bisa koneksikan langsung CHK pilih 1 sama dengan find view by id CHK pilih 1. Oke, ini sudah kita koneksikan antara objek yang ada di kelas dengan objek yang ada di XML layoutnya. Sekarang kita buatkan metode untuk buttonnya. Di metode ini, metode btn klik OK, akan dikerjakan apabila buttonnya diklik. Akan dikerjakan adalah ketika CHK pilih 1 ini tercek, maka teks pilihan 1 akan masuk di teks hasil. Begitu juga kalau CHK pilih 2 ini tercek, maka teksnya juga pilihan 2 akan masuk ke teks hasil ini ya. Jadi kita buat dulu variable string untuk menampilkan hasilnya. Di sini kita bisa kasih kondisi ketika
checkbox yang pertama, jika pilih 1 ini tercek, metodenya tadi is check, maka hasil sama dengan pilihan 1 ya, seperti itu. Kemudian bisa kita tambahkan new line, kemudian tambahkan lagi kondisi kedua. Jadi ini kita tidak pakai else ya, karena ketika kita pakai else di situ artinya cuman salah satunya saja yang bisa dipilih. Kalau kita berikan if yang berbeda, nah ini nanti akan dieksekusi kedua-duanya. Hasil sama dengan hasil tambah pilihan 2. Ya. Oke. Kemudian kita tampilkan isinya dari variabel hasil ini ke dalam txt hasil. Jadi txt hasil titik set teks hasil. Oke, kemudian ini metodenya kita pasangkan ke button. Jadi on click, maaf, harusnya di sini bukan private ya, ini public. Seperti itu kita jalankan. Nah, ini muncul teks pilihan 1. Kalau saya cek kedua-duanya muncul pilihan 1, pilihan 2. Kalau cuma pilihan 2 saja, muncul pilihan 2 ya, seperti itu. Oke, seperti itu untuk checkbox. Jadi kalau misalkan kita juga ingin meletakkan event pada checkboxnya ketika misalkan pilihannya tercentang seperti ini, itu nanti bisa kita berikan juga event on click. Jadi tambahkan saja metode set on click listener pada checkboxnya. Baik, kita lanjut ke komponen yang lain, radio group dan radio button. Jadi radio button ini selalu berpasangan memang dengan radio group. Adapun fungsi dari radio group dan radio button ini untuk memberikan pilihan kepada pengguna. Cuma perbedaannya dengan checkbox tadi, kalau checkbox ini bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kalau radio button hanya bisa memilih satu di antara banyak pilihan. Jadi nanti kita akan fungsi dari radio group adalah mengelompokkan radio button. Untuk mengecek radio button mana yang sudah dipilih, itu bisa nanti kita kondisikan dengan mengambil ID dari radio button tersebut. Ya. Jadi dituliskan r.id. apa nama ID dari radio buttonnya. Baik. Langsung saja kita contohkan. Jadi kita masukkan. Jadi misalkan di sini saya akan membuat pilihan jenis kelamin dan golongan darah. Kemudian terdapat lagi nanti satu button. Kemudian ketika buttonnya diklik, maka muncul item-item yang sudah kita pilih. Jadi kita masukkan dulu text view. Kemudian radio group. Dalam radio group kita masukkan radio button. Nah, ini untuk jenis kelamin. Radio button laki. ID-nya kita ganti juga jadi rb_laki. Ini perempuan. ID-nya kita ganti juga, misalkan jadi RB perempuan. Untuk radio grupnya kita ganti juga namanya menjadi RGJK ya. Jadi nama radio grupnya RGJK, nama radio button RB laki, nama radio button kedua RB perempuan. Lanjut kita buat pilihan yang kedua, misalkan ada lagi pilihan untuk golongan darah. Teks. Ini sebelum kita masukkan komponen yang lain, kita ubah properti dari RGJK, properti layout height-nya kita ganti menjadi wrap content agar tingginya tidak mengambil satu layer penuh seperti ini. Kita ganti jadi wrap content.
otomatis akan menjadi seperti ini. Sekarang masukkan text view, golongan darah, masukkan radio group, nama radio grupnya RG underscore gol darah. Masukkan radio button 4 ya. Nama teksnya O, kan ID-nya RB 0 ya. Kemudian ini A, ID-nya RB underscore A, ini B, ID-nya RB B, terakhir AB, namanya RB AB. Ini jadi kita sudah mengatur semua ID-nya. Kemudian tambahkan lagi satu button. Kita ubah dulu jadi konten. Tambahkan button. Kemudian di bawah button ada text view ya. Jadi text view yang pertama untuk menampilkan jenis kelamin yang terpilih, text yang kedua untuk menampilkan golongan darah yang terpilih. Untuk text view pertama kita ganti namanya, ID-nya menjadi txt.jk. Untuk text view yang kedua kita ganti namanya jadi txt.gol darah. Oke, layoutnya sudah jadi. Sekarang kita masuk ke Java-nya. Jadi yang pertama kita deklarasikan adalah radio grupnya. Tadi ada radio grup jenis kelamin, ada radio grup golongan darah. Kemudian text view, txt.jk dan txt.gol darah. Oke, cukup ini saja yang kita deklarasikan. Jadi radio buttonnya tidak usah ya. Baik, ini sudah kita koneksikan dengan yang ada di layout. Kemudian kita buat event button kliknya melalui public method saja. Jadi kita buatkan variable string untuk menampung hasilnya. Kemudian kita kondisikan dari item atau radio button yang terpilih pada radio group. Gunakan get check radio button ID. Ketika yang terpilih radio button laki sesuai dengan ID yang kita berikan pada radio button di layout, maka hasil sama dengan ketika ID-nya adalah RB perempuan, maka hasil perempuan. Break. Kemudian ketika tidak ada yang terpilih, kita berikan default, hasil sama dengan jenis kelamin belum dipilih. Oke, kita tampilkan hasilnya pada txt.jk. Jadi set text jenis kelamin
panggil variabel hasil. Oke. Ini sudah untuk radio button jenis kelamin. Kemudian kita lanjut ke radio grup kedua untuk golongan darah. Baik, ini sudah selesai untuk metodenya. Sekarang kita pasangkan button OK klik ini pada button yang ada di layout. Kita coba jalankan. Baik, itu contoh dari penggunaan radio group dan radio button. Kemudian contoh selanjutnya input control yaitu spinner. Jadi spinner ini mirip tadi dengan radio button, hanya bisa memilih satu di antara banyak pilihan. Spinner kalau di pemrograman visual kita kenal dengan nama combo box. Jadi spinner ini sama dengan combo box yang ada di pemrograman visual. Untuk menambahkan item atau memasukkan item pada spinner, kalau itemnya statis, kita bisa langsung menambahkan pada file strings XML. Tapi ketika kita ingin menambahkan itemnya secara dinamis, artinya nanti itemnya sudah bisa diambil melalui database atau dari sumber-sumber yang lain, kita harus membuat objek array list atau array sebelumnya, kemudian array tersebut dimasukkan pada spinner. Baik, saya akan contohkan yang pertama yaitu item statis. Jadi misalkan kita akan membuat spinner yang berisi agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Jadi cara yang pertama itu kita buka file dari strings XML. Lokasi filenya ada di folder res values kemudian string XML. Res values strings XML. Pada file string XML dalam tag resources ini kita buat tag yang namanya string array ya. Kemudian berikan nama tag string array-nya itu, atribut name-nya adalah nama dari string array yang akan kita masukkan pada spinner. Jadi saya berikan di sini atribut name, namanya str_agama. Dalam tag string array ini kita tambahkan lagi tag item untuk menambahkan item atau isi dari spinnernya nanti. Baik, ini sudah selesai kita buat string array-nya dengan nama str_agama. Sekarang isi dari str_agama kita akan masukkan ke dalam spinner. Kita desain dulu layoutnya. Jadi kita masukkan saja sebuah spinner. Kemudian misalkan nanti apapun yang terpilih pada spinner ini, outputnya juga teksnya juga akan tampil pada teks view yang ada di bawah ya. Jadi misalkan ini spinner agama, saya ganti namanya jadi spn_agama. Text view-nya saya ganti jadi txt agama. Oke. Kita masuk ke file Java-nya. Kita di sini akan mendeklarasikan terlebih dahulu spinner-nya dan text view yang akan kita gunakan sebagai output-nya. Kemudian kita pasangkan di layout. Oke, ini sudah kita pasangkan. Lanjut. Kita akan masukkan isi dari str_agama ke dalam spinner spn_agama ya. Jadi kita akan membuat objek dari kelas array adapter. Array adapter ini menggunakan generic, kemudian generic tipenya nanti kita akan masukkan
char sequence ya. Jadi kelas dari char sequence merupakan generic tipe dari kelas array adapter. Kita buat untuk pendeklarasian array adapter ini nanti kita bisa gunakan sebagai objek instance atau bisa juga merupakan objek lokal dari metode onCreate ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kondisinya. Ini generic tipenya char sequence. Misalkan nama objeknya adapter agama. Kemudian di sini kita eksekusi static method dari kelas array adapter, yaitu create from resource. Parameternya adalah konteksnya, kemudian ID atau nama dari array agama yang kita buat sebelumnya ya. Jadi namanya kita masukkan di situ str agama. Jadi tuliskan bukan ID tapi array str agama. Jadi str agama ini merupakan nama dari string array yang kita sudah buat sebelumnya pada file strings.xml. Kemudian parameter keduanya adalah kita panggil Android layout simple spinner item. Oke, ini sudah kita buat adapter agama, kemudian eksekusi metode set dropdown view source pada objek array adapter tadi dengan argumen Android layout simple spinner dropdown item ya. Jadi panggil objeknya adapter agama set dropdown view source simple spinner dropdown item. Baik, ini sudah kita eksekusi metodenya set dropdown view resource. Kemudian kita set adapternya. Jadi tulis apa nama objek dari spinner, kemudian set adapter. Tuliskan adapter yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan kelas array adapter. Jadi tulis spn agama titik set adapter agama. Kita coba jalankan. Jadi ini belum ada prosesnya ya, baru menampilkan saja item dari string XML yang tadi kita buat. Jadi ini isinya sudah ada. Sekarang tinggal masukkan event. Jadi ketika saya pilih di sini Islam, nanti muncul juga di sini text view-nya Islam. Jika klik Hindu, muncul juga Hindu dan seterusnya ya. Untuk menambahkan event pada spinner, kita bisa menggunakan metode ini ya, set on item selected listener. Jadi tambahkan metode ini, panggil dulu objeknya, kemudian eksekusi metodenya. Objeknya adalah kelas dari on item selected listener ya. Jadi misalkan kita mungkin menambahkan event pada spinner tersebut, dituliskan spn agama set on item selected listener. Kemudian argumennya adalah on item selected listener. Jadi kita buat anonymous object saja. Seperti ini. Jadi instruksinya bisa kita letakkan pada method on item selected ya. Di sini terdapat beberapa parameter juga. Jadi view ini adalah komponen view spinnernya itu sendiri, kemudian i ini adalah indeksnya. Jadi di sini kita bisa tuliskan text view titik set text, kita panggil spinner agama, kemudian get selected item. Ini item get selected item, return type-nya objek, kita bisa konversi menjadi string ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk mengambil nilai yang ada pada spinner, itu metodenya adalah get selected item. Kalau kita ingin mengambil nanti indeks dari item yang terpilih, itu adalah get selected index ya. Ini coba kita jalankan.
Nah, jadi seperti ini ya. Baik, itulah contoh spinner menggunakan item yang statis. Ketika nanti misalkan kita mengambil datanya dari database, itu nanti bisa menggunakan array list atau array biasa ya. Jadi data-data dari basis data, data-data dari tabel kita bisa masukkan dulu ke dalam sebuah array list, kemudian dari array list tersebut kita langsung masukkan ke spinnernya ya. Jadi tidak melalui lagi file strings.xml, kita tidak usah lagi membuat seperti ini, tapi langsung melalui array listnya kita langsung masukkan ke spinner. Jadi cara untuk memasukkan item yang dinamis, jadi kita buat dulu objek array list ya. Jadi misalkan dalam combo box tersebut terdapat daftar nama-nama mahasiswa ya. Jadi kita buat array list dulu, array list nama mahasiswa. Jadi ini saya hapus kembali. Array list. Generic tipenya kita kasih string karena kita mau menyimpan nama mahasiswa. Akan saya kasih nama objek arraylist nmmhs. Kemudian di sini kita eksekusi konstruktornya new arraylist. Oke, kita tambahkan item ke dalam arraylist mahasiswa, metodenya add. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di perkuliahan pemrograman Java lanjut ya, untuk arraylist. Nah, misalkan 3 ini itemnya yang akan kita masukkan ke dalam spinner. Jadi caranya kita kembali membuat objek dari kelas array adapter, tapi kali ini array adapternya kita tidak berikan lagi tipe generik ya. Jadi tanpa memasukkan lagi generiknya, langsung menuliskan nama objek dari array adapternya. Kemudian kita eksekusi konstruktor dari array adapter seperti ini ya. Jadi kita langsung contohkan adapter, bukan namanya adapter nama mahasiswa dengan new array adapter. Jadi parameternya adalah konteks, kemudian unread air layout simple spinner item. Kemudian parameter ketiganya adalah objek dari array list yang sebelumnya kita sudah buat. Seperti ini ya. Setelah itu kita eksekusi lagi nih set drop down view resource dengan argumen unread air layout simple spinner drop-down item ya. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita masukkan adapternya, set adapternya pada spinner yang kita sudah buat sebelumnya ya. Jadi kebetulan di sini namanya belum saya ganti. Nah, jadi tetap kita pakai SPN Agama, tapi nanti isi dari SPN Agama ini adalah Hasan, Andi, dan Sri. SPN Agama titik set adapter nama MHS ya, seperti itu. Oke, ini sudah tampil ya. Jadi ini sudah merupakan item yang dinamis. Baik, itulah materi untuk input control. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di forum Google Classroom atau di LMS yang sudah tersedia.